Hai Sobat Pans, di video kali ini aku akan rangkum kabar ekonomi terkini. Ada banyak update menarik selama sepekan ini, mulai dari kebijakan tarif emas di Amerika, inflasi di China, sampai kabar baik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penerbitan surat utang dari sejumlah perusahaan. Pemerintah Amerika Serikat akan mengenakan tarif pada emas batangan. Keputusan ini tentu saja mengejutkan, karena sebelumnya banyak yang memperkirakan emas akan dibebaskan dari bea masuk. Dan selain itu, Presiden Trump juga menunjuk Stephen Miran, yaitu Ketua Council of Economic Advisor, menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed. Nah, kehadiran Miran bisa mempengaruhi arah kebijakan moneter, sebab ia dikenal tegas terhadap inflasi. Tetapi sikapnya masih lebih lunak dibanding sebagian besar anggota The Fed saat ini. Kemudian dari China, inflasi konsumen pada Juli tahun 2025 tercatat stagnan di 0,0% secara tahunan. Angka ini juga sedikit lebih rendah dari bulan Juni yang sebesar plus 0,1%. Kemudian inflasi non-pangan naik 0,3% berkat dukungan subsidi konsumsi. Dengan kenaikan harga terlihat pada sektor perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, inflasi inti naik 0,8% secara year-on-year, yang menjadi level tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Kemudian sementara itu, ekonomi Indonesia menunjukkan hasil positif. Pada kuartal kedua tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,12% dibanding tahun sebelumnya, yang lebih tinggi dari kuartal pertama tahun 2025, yang hanya sebesar 4,87%. Kemudian dari sisi kuartalan, pertumbuhan mencapai 4,4%, yang menjadi rebound tercepat sejak kuartal ketiga tahun 2020. Kemudian aliran modal asing juga meningkat, dengan pembelian bersih 4,14 triliun pada pekan kedua, yaitu bulan Mei tahun 2025, dan 9,24 triliun pada pekan kedua Agustus tahun 2025. Nilai tukar rupiah juga stabil, kisaran di 16.300 per dolar Amerika. Sementara imbal hasil SBN 10 tahun turun ke 6,44%, dan CDS Indonesia sedikit naik ke 74,21 BPS. Lalu survei konsumen Bank Indonesia pada Juli tahun 2025 menunjukkan meningkatnya optimisme masyarakat. Indeks keyakinan konsumen naik ke 118,1 dari 117,8 pada Juni tahun 2025. Ini didorong oleh indeks ekspektasi konsumen yang menguat ke 129,6 dari 128,9. Sementara indeks kondisi ekonomi saat ini relatif stabil di 106,6. Kemudian dari pasar utang dalam negeri, Kementerian Keuangan berhasil menghimpun dana sebesar sekitar 8,5 triliun melalui penerbitan obligasi berdenominasi dolar Australia. Penerbitan ini terdiri atas 2 seri, yaitu dengan tenor 5 tahun yang jatuh tempo pada 14 Agustus tahun 2030 berkupon 4,4%, serta dengan tenor 10 tahun yang jatuh tempo pada 14 Agustus tahun 2035 berkupon 5,3%. Nah, selain itu, sejumlah perusahaan juga bersiap menerbitkan obligasi pada Agustus tahun 2025. PT Bumi Resources Tbk atau Bumi berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama dan tahap kedua pada tahun ini senilai 600 miliar, yang terdiri dari 3 seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Ia menawarkan kupon antara 6,75% hingga 9,25% per tahun. Kemudian, PT Pegadaian Tbk juga akan menawarkan obligasi berkelanjutan ke-6 tahap ketiga tahun ini, yaitu senilai 1 triliun, yang terdiri dari 2 seri dengan tenor 370 hari dan 3 tahun, serta kupon antara 5,35% hingga 6,31% per tahun. Nah, bersamaan dengan itu, Pegadaian juga merencanakan penerbitan suku Mudharabah yang berkelanjutan ketiga tahap kelima tahun 2025, sekitar 1 triliun dengan struktur dan kupon yang sama. Kemudian PT Federal International Finance atau FIF juga akan menerbitkan obligasi berkelanjutan ke-7 tahap 2 tahun 2025 senilai 1,5 triliun yang terdiri dari 2 seri berjangka waktu 370 hari dan 3 tahun dengan kupon antara 5,75% hingga 6,75% per tahun.
Nah, sementara itu, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 3 tahap kedua tahun 2025 senilai 1,5 triliun yang terdiri dari 3 seri dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun yang menawarkan kupon mulai dari 6,0% hingga 7,65% per tahun. Nah, Sobat Pans, itu dia rangkuman kabar ekonomi sepekan ini. Kita akan terus memantau bagaimana kebijakan global dan perkembangan di dalam negeri mempengaruhi pasar saham ke depannya. Dan jangan lupa tetap ikuti update selanjutnya dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Pans. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.